Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amal ibadah yang senantiasa diterima. Ini doa yang tidak henti-henti kita panjatkan ya, karena ini adalah salah satu karunia terbaik Allah untuk kita ya. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, dan amal ibadah yang senantiasa diterima, dimana amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika didasari dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu akan tertolak. Makanya sebelum meminta kepada Allah amal ibadah yang senantiasa diterima, maka kita harus meminta diberikan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu maka kita bisa melakukan berbagai macam ibadah yang insya Allah ibadah yang dilandasi dengan ilmu yang benar maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa beribadah juga perlu rezeki sehat, rezeki semangat, rezeki iman, dan juga rezeki ya semuanya untuk bisa beribadah. Makanya dalam menuntut ilmu ini tiga hal ini adalah sesuatu yang jangan henti-hentinya untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang senantiasa diterima. Kita lanjutkan untuk terjemah ayat yang ke-10, surat Ali Imran ayat yang ke-10. Surat Ali Imran ini pada dasarnya adalah ayat-ayatnya itu mudah daripada surat Al-Baqarah. Oleh sebab itu biasanya para penghafal Quran itu setelah menghafal surat Al-Baqarah, menghafal surat Al-Imran itu lebih mudah daripada menghafal surat Al-Baqarah karena kalimatnya sudah sangat familiar. Jadi menstimulasi sejak awal bahwa ini mudah insya Allah. Ayat ke-10 yang pertama, panjenengan mendapatkan inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang gampang ya. Kafaru, kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah mereka telah kafir atau mereka telah mengingkari. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah kafir, lan tidak akan. Tidak di dalam bahasa Arab biasanya digunakan tiga macam. La artinya tidak, lam belum, lan tidak akan. Kalau di sini lan ya berarti tidak akan. Tughniya kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah tak di depan nggih. Tughniya nggih kamu, dari kata apa ini? Ghani itu mengkayakan. Tidak akan mengkayakan anhum dari kalian. Anhum dari kalian, amwaluhum, amwal jamak dari mal, harta-harta mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang telah kafir itu tidak akan membuat mereka menjadi kaya, harta-harta mereka. Wala, wa artinya dan, la tidak juga, auladuhum, aulad anak-anak mereka,
minallahi, min dari Allah syai'an sesuatu, yang maksudnya itu harta mereka dan anak-anak mereka itu tidak berguna sedikit pun di sisi Allah. Jadi lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Wa dan ulaika mereka itu, hum mereka, wakudu bahan bakar, annari neraka. Bahan bakarnya neraka ini kenapa sih Bu? Oke. Wakuduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Ngoten nggih? Apa ayat apa itu? Ada yang ingat? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa kok demikian? Karena narau waquduhan nasu wal hijarah, karena sesungguhnya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini bahan bakarnya manusia dan batu. Kata ini kalau dimaknai innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah kafir, lan tidak akan tughniya, jadi akan dikayakan, anhum dari mereka itu, amwaluhum wala auladuhum. Jadi anhum tidak akan dikayakan dari mereka itu, harta mereka itu tidak akan mencukupkan bagi mereka, wala auladuhum dan juga anak-anak mereka, minallahi syai'an di sisi Allah sesuatu. Wa ulaika dan mereka itu, hum mereka, waqudun nari. Jadi waqudu bahan bakar, an-nari api neraka. Jadi kalau nasihatnya adalah, yaitu tadi, kalau Al-Quran itu kan tidak boleh diterjemahkan dengan akal. Jadi Al-Quran itu kalau seperti ini, waquduhan nar, jadi orang-orang kafir itu akan dijadikan bahan bakar dari neraka, maka harus dicari ayat yang serupa. Nah itulah yang akan menjelaskan dari ayat yang ini. Jadi tidak boleh diterjemahkan dengan akal kita. Jadi dengan akal kita kok bayang orangnya diuntingi ngoten atau ya nopo ngoten ya dibayang-bayangkan ngoten dadi bahan bakar ngoten itu nggih. Jadi tidak perlu dibayangkan sejauh itu, yang jelas adalah sebagai bahan bakar api neraka. Salah satu ayat yang serupa ini tadi ada di ayat itu tadi. Nanti di ayat yang lain juga ada. Jadi mentafsirkan Al-Qur'an itu harus dengan ayat yang serupa atau dengan hadis. Tidak boleh ditafsirkan dengan akal kita, mesti keliru kabeh kan, atau akhirnya sesuai dengan keinginan kita. Ustaz, itu satu rangkaian. Nggih, waqada dari kata waqada. Kalau yang nggak tahu kan dikira banyak. Wanya dan kudu sendiri, waqada dari kata waqada. Waqada ya qada aqada. Ayat yang ke-10, sehingga kalau panjenengan membaca ini, nah ini kan tidak ada tandanya. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum
minallahi syai'a. Kalau tidak kuat ya dipotong jadi 2. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah kafir, dipotong. Lan tuniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ayat yang ke-11, kadzabi, ka saja di dalam bahasa Arab itu maknanya seperti. Za'aba itu ya keadaan, za'aba keadaan, hal sama dengan hal. Jadi seperti itu keadaan ali Fir'aun, ali keluarga, Fir'aun ya Fir'aun. Walladzina, wa artinya dan, alladzina orang-orang yang, min dari, qablihim, qablu sebelum mereka. Jadi kalau kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim, seperti itu keadaan keluarga Fir'aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka. Kadzabu, kata kerja fi'il madi, pelakunya adalah mereka telah. Kadzaba, mendustakan. Bi ayatina, bi dengan, ayatina ayat-ayat kami. Fa maka, akhadha, akhadha kata kerja fi'il madi, pelakunya adalah dia telah. Akhadha mengambil, meletakkan taroka, hum mereka. Jadi kalau fa'akhadhahum, maka dia Allah telah mengambil untuk mereka, maksudnya itu mengambilkan siksa untuk mereka, bidzunubihim, bi dengan, dzunubun artinya dosa. Kalau dzanbun satu dosa, kalau dzunub dosa-dosa, him mereka. Wallahu dan Allah syadidu, syadid keras. Oleh sebab itu kalau panjenengan ketemu tasydid itu harus suaranya dijadikan keras. Tasydid berbeda dengan sukun yang dari kata sakinah, tenang. Jadi membaca sukun jangan disentek-sentek. Alhamdulillah, alhamdu yang ringan, yang sakinah betul membacanya. Alhamdulillah. Jadi dengan alhamdulillah lah jadi syadid semua. Jadi harus dibaca dengan sakinah, lek sukun, lek tasydid dibaca dengan syadada. Jadi kita di syadidu itu artinya keras. Al-iqabi, al-iqab sama dengan al-azab, berarti siksanya. Ini kalau dibaca kadzabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Ada yang ditanyakan dulu ayat 10 dan 11. Setiap kali doa, setiap kali permohonan hamba kepada Allah itu diawali dari dirimu dulu, dirimu dan baru keluargamu. Dirimu dan
kamu misalnya, itu memang kita harus memprioritaskan ikhtiar untuk kita sendiri. Nggih, berdoa itu harus untuk diri sendiri, baru untuk yang umum. Jadi berdoa untuk diri sendiri dan untuk yang umum. Dibalik juga boleh, yang umum dan kemudian untuk diri sendiri. Kenapa? Ya, seperti kalau urutannya biasanya kan orang kalau urutan berdoa, biasanya malah yang disebut pertama adalah Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, berarti umum dulu. Kemudian doanya mengerucut untuk diri sendiri. Atau biasanya berdoa untuk diri sendiri dulu, kemudian baru terakhir umum. Itu tidak ada masalah. Tapi bagian dari adab berdoa itu adalah panjenengan juga mendoakan orang lain. Karena mendoakan orang lain itu akan kembali kepada panjenengan. Itu yang paling cepat itu doa itu. Panjenengan kalau kepingin nun sewu, kepingin kaya umpamanya, doakan orang lain untuk dicukupkan rezekinya, maka malaikat akan mengaminkan itu dan untukmu juga. Jadi doa seorang muslim untuk seorang muslim yang lain yang dipanjatkan dengan diam-diam, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu, maka malaikat itu akan ikut mengaminkan itu dan mengatakan dan untukmu juga. Oleh sebab itu jangan sekali-kali panjenengan mendoakan keburukan untuk orang lain. Minimal itu diempat. Oh, mudah-mudahan ya Allah diberikan hidayah supaya tidak jadi seperti itu kepada saya atau ngoten. Jadi jangan sampai melaknat orang ngoten ya. Untuk saudara-saudara muslim loh ya. Jadi supaya doa itu kembali ke panjenengan dalam bentuk yang baik. Kepingin kesembuhan nggih sama, ketika seseorang menginginkan kesembuhan, banyak-banyaklah mendoakan itu untuk orang lain. Ketika melihat orang lain podo-podo sakitnya, ya Allah berikanlah kesembuhan untuk orang ini, orang ini, orang ini. Maka itu adalah sebuah cara yang paling cepat, jalur cepat, jalur cepat. Karena yang mengaminkan adalah malaikat. Tapi jangan diceritakan ke orangnya, bendino tak dongakno lho, enggak usah. Karena doa yang dipanjatkan secara diam-diam, jadi doa seorang muslim kepada seorang muslim yang lain yang dipanjatkan secara diam-diam untuk kebaikan, maka malaikat itu akan mengaminkan itu dan menjawab dan untukmu juga. Oh, tidak apa-apa kalau itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dibalesi. Dan itu sebenarnya ucapan bela sungkawa kan sebenarnya. Kadang-kadang kan kita musiskan dari gak menurut kapok. Kenapa? Jadi sebenarnya ngeten itu hak setiap orang ya, untuk mengapokkan orang itu adalah hak setiap orang, ngoten. Loh nggih, itu juga bukan sesuatu yang berdosa, ngoten. Karena mungkin orang ini pernah berbuat zalim yang keterlaluan terhadap kita, ngoten. Sampai akhirnya itu kita wis kapok, ngoten. Tapi kembali lagi, ini adalah menilai, ngoten nggih. Menilai kualitas kita sendiri, ngoten. Seberapa kita itu rajin dan mengotori hati sendiri nih gitu kan seperti itu sebenarnya mengotori hati sendiri nih ngoten. Toh masih orangnya mati lo gak berpengaruh ke panjenengan ngoten. Tapi sampai keluar kalimat ngoten gini, kapok yo kapokmu kapan ngoten. Nah, itu hak panjenengan. Boleh. Apakah berdosa? Ya tidak kan ngoten. Tapi itu menjadi cerminan dari kualitas. Oh, ternyata hatiku masih seperti ini ngoten nggih. Nggih. Jadi belum memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Ya termasuk saya kan waktu itu. Ya termasuk saya ini manusia itu terus melatih diri untuk bisa menjadi orang yang legowo, sabar, lemah lembut kan. Harapannya itu semakin sepuh itu semakin jadi kan. Sehingga semakin sepuh menjadi manusia yang semakin bijaksana. Yang diharapkan kan ngoten, bukan semakin sepuh malah menjadi-jadi kan. Jadi semakin sepuh sudah ditambah pendiam, dimintai. Kan yang sering ngoten nggih, sudah sepuh, sudah jadi pendiam, jadi bijaksana, yang diharapkan itu petuahnya kan ngoten nggih. Kalau yang muda-muda ini butuh nasihat, datang. Saya butuh nasihat tentang ini bagaimana saya harus apa, kan biasanya ngoten. Yang diharapkan dari orang sepuh kan menjadi yang seperti itu ngoten nggih. Tidak malah menjadi
menjadi-jadi. Monggo. Nggih. Mertua sudah masuk di dalamnya. Nggih, mertua itu adalah orang tua panjenengan. Bahkan mertua itu tidak ada mantan. Istri ada mantan, mertua tidak ada mantan. Mahram saya. Belum nggih, mertua itu tidak ada. Itu mantan mertua saya tidak ada. Mertua itu selamanya mertua dan selamanya mahram panjenengan. Lho kan nggih, meskipun seseorang itu sudah bercerai dari anaknya, tapi mertuanya itu tetap mahram seumur hidup. Makanya mertua itu tidak boleh dinikahi lawasi, tidak boleh. Kan kalau mahram kan nggak boleh dinikahi, nggih. Sehingga kalau sudah cerai dari anaknya menikahi mertuanya, ya tidak boleh. Nah, ini maksudnya dalam artian boleh tidaknya loh dari sisi hukum. Yang maksudnya adalah mertua itu selamanya adalah ibu, nggih. Ibu dan bapak. Itu di Al-Quran ya? Kenapa? Al-Quran. Loh nggih. Maksudnya kok bisa seperti itu? Itu asbabun nuzulnya atau latar belakangnya apa sehingga harus menjadi mahram selamanya? Menjadi mahram selamanya itu dari hadis itu ada nih. Jadi seseorang yang anaknya atau ibunya itu sudah pernah bersama kita, maka itu tidak boleh dinikahi. Ibunya juga sama. Kalau ibunya sudah pernah sama kita menikah, sama saya, berarti ibunya dan anaknya itu adalah mahram saya selamanya. Dari nasab. Nggih, dari nasab itu. Kan akhirnya menimbulkan nasab itu nggih. Jadi kalau istri, suami itu ada mantan, tetapi mertua itu tidak ada. Karena tidak semua perceraian itu diawali dengan sesuatu yang tidak baik, bukan berarti. Karena ada perceraian itu yang perceraian baik-baik dan tidak menimbulkan masalah sesuatu karena memang ada sesuatu yang baiklah intinya jika memang berpisah. Teman saya loh Ustaz, perpisahannya itu sebenarnya tidak baik, tapi mertuanya ini milih ikut menantunya. Nggih, ada yang seperti itu. Betul, saya juga punya yang ngoten itu. Kenalan yang seperti itu. Jadi setelah bercerai malah orang tuanya minta ikut nggih, mantunya, minta dirumati mantunya. Tapi memang anaknya yang tidak tepat. Anaknya sendiri yang tidak tepat. Sehingga minta ngoten. Nggih. Nggih, kalau panjenengan berdoa, kalau sudah punya mertua, nggih, mertua itu sudah termasuk orang tua. Nggih. Nggih, betul. Nggih. Nggih, ngoten nggih. Tapi panjenengan kalau ingin mendoakan spesifik ya boleh disebut dengan namanya kan ngoten nggih. Nah, tetapi kalau panjenengan mendoakan mantu panjenengan itu adalah anak panjenengan sudah. Jadi melalui ijab qabul itu semuanya sudah berubah. Kan yang tadinya bukan mahram panjenengan, bukan nasabnya panjenengan, akhirnya bernasab menyambung kan akhirnya ngoten. Padahal hanya dengan kata qabiltu saja. Itu kan qabiltu tok itu sudah. Gitu. Makanya ikrar atau akad itu sangat penting. Tapi seandainya gitu kan, dalam pernikahan itu terjadi horor, Nggih. dan merugikan sehingga pernikahan itu walaupun sudah qabil itu tapi batal. Boleh. Berarti bukan mertua ya? Kenapa? Bukan jadi mertua kan batal pernikahannya. Ngeten. Maksudnya jadi mertua itu dan menjadi mahram selamanya itu. Kalau wanita itu sudah pernah tidur dengan saya, itu berarti anaknya dia umpama janda nih, anaknya dia dan orang tuanya itu mahram saya selamanya. Tapi kalau belum pernah saya apa-apakan, ya tidak jadi apa-apa, kan cuma sekedar menikah, tapi belum pernah tidur dengan saya, berarti itu bukan mahram saya atas dan bawahnya. Jadi barometernya itu bukan dari akadnya, tetapi seseorang yang sudah pernah dengan saya itu menjadikan ibunya dan anaknya itu mahram saya. Nggih, ngoten. Tapi ini sering ada ngoten itu. Jadi ketika sudah meninggal itu menikahnya malah dengan
mertuanya atau dengan anaknya. Karena dulu menikahnya bukan menikah dari gadis dan niki, jadi laki-laki atau perempuan gitu nih. Kemudian menikah dengan duda. Duda ini sudah punya anak. Ngoten nih. Nggih. Nah, ketika ini meninggal itu justru menikah dengan anaknya. Kasus seperti ini juga ada. Sering kali. Ada juga Ustaz gini, udah nikah, punya anak-anaknya itu kembar, nggak identik laki-laki perempuan, terus dipisah. Nah terus nikah. Nggih. Pernikahannya kan sah, tapi kan itu gimana harus dipisah, terus anak-anak yang terakhir itu namanya asas. Nggih. Kalau tidak tahu ya sudah tidak apa-apa, ngoten nggih. Berhenti ketika tahu, ngoten nggih. Tahu, dan anak-anak yang terakhir itu hukumnya sah kan? Ya anak sah, ngoten nggih. Kalau anak itu kan tidak ada kesalahan apa-apa nggih, mewarisi sesuatu dari orang tuanya, ngoten nggih. Yang dosa yang memisahkan Ustaz. Nggih. Turun ranjang itu kayak apa? Oh boleh. Saya menikah dengan istri saya ini, nggih. Kemudian istri saya meninggal. Saya menikah dengan adiknya istri saya. Boleh. Boleh sekali itu. Nggih. Menikah dengan adiknya. Lho nggih ngoten. Pripun? Lho nggih lek bahas kata-kata ini koyok melek ngoten langsung nggih, langsung gak ngantuk. Lho nggih. Ini sedikit melebar dari ini kan nggih ndak apa-apa. Nggih. Dilanjutkan ayat yang ke-12. Yang ke-12. Kul ini adalah kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang. Kul, katakanlah olehmu, li, kepada atau bagi, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Sakmenten rumiyin ada yang bingung? Li, bagi, alladzina ini bentuk yang nggak pernah berubah ya, orang-orang yang kafaru, kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah mereka, berarti mereka telah, kata dasarnya kafaro mengingkari atau kafir ya. Mereka telah kafir. Katakanlah bagi orang-orang yang mereka telah kafir, sa saja di dalam bahasa Arab itu artinya akan. Leka seperti sa akan dalam waktu pendek sa. Jadi kalau saya akan sholat sausolli, saya akan sholat. Tapi kalau waktunya itu panjang, saufa, saya kelak akan. Oh kelak. Kalau saufa usolli, kelak saya akan sholat. Besok berarti kan ngoten nggih. Lek saufa sanya itu akan dalam waktu pendek. Lek dalam waktu panjang saufa. Jadi sanya adalah akan. Tughlabuna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, waw nun di ekor. Kalian akan ghalaba, mengalahkan. Biasanya ada surat ketemu surat ghalabatir rum, mengalahkan ya. Jadi satu ghalabuna, kalian akan mengalahkan mboten nek niki. Tughla ya, tughla itu kan berarti masuk rumus UA pada fi'il mudhari, berarti dikalahkan. Jadi kalian akan dikalahkan. Hasilnya kalau tughlibuna itu berarti mengalahkan. Tughla dikalahkan.
Wa dan tuhsyaruna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah tak di depan, waw nun di ekor, kalian akan, hasyara digiring, sama nggih, masuk rumus UA pada fi'il mudhari menjadi majhul atau pasif. Ila kepada, jahannam neraka jahannam, wa dan bisa seburuk-buruknya al-mihad, mihad tempat kembali. Nggih, mihad. Jadi meskipun di dunia ini orang-orang kafir itu seolah-olah menang ya, dalam menguasai banyak hal, tetapi ketahuilah, kul katakanlah olehmu wahai Nabi, lilladzina kafaru kepada orang-orang yang mereka itu telah kafir, satu ghlabuna, kalian akan dikalahkan dan kalian akan digiring kepada neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali atau tempat tinggal, okay? Sehingga kalau dipotong dibaca boleh menjadi qul lilladzina kafaru satulabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Ini potongan yang paling banyak, tapi nggih tidak saya sarankan untuk semuanya selalu dipotong pendek-pendek nggih. Kalau nafas panjenengan panjang ya gunakan yang panjang. Ini saya hanya untuk mengantisipasi panjenengan yang nafasnya ngongsroh itu jangan dipaksa terlalu panjang supaya tetap bisa menikmati bacaan Al-Quran itu ya. Jadi ayat 1 ini bisa dibaca qul lilladzina kafaru satulabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Ayat ke-13, qad sungguh, karena dia adalah, dia menjadi, dia adalah, sama nggih? Sungguh dia adalah lakum bagi kalian, ayatun tanda-tanda atau ayat-ayat, di dalam, fi'ataini kalau fi'atun itu satu golongan sama dengan firqatun, fi'atun sama. Kalau fi'ataini berarti dua golongan yang takota saling berhadapan. Aslinya kan al takota. Saling bertemu atau saling berhadapan. Jadi sungguh telah ada bagi kalian itu tanda-tanda di dalam dua kelompok yang saling berhadapan untuk berperang, maksudnya ngoten nggih. Fi'atun satu kelompok. Fi'ata ini kan dua kelompok nggih. Fi'atun satu kelompok, tuqatilu kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya adalah tak di depan. Mboten nggih, taknya itu sesuatu yang dilakukan berulang. Berarti pelakunya tetap dia. Qatala maknanya berperang. Dia berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi satu golongan itu berperang di jalan Allah, wa ukhra dan yang lain, ukhra akhir dan yang akhir atau dan yang lain kafirun, orang yang mengingkari.
Yarawnahum, yarawna kata kerja fiil, yarawna kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah ya di depan dan waw nun. Mereka akan, ro saja, melihat kepada mereka. Jadi mereka akan melihat kepada mereka. Jadi satu golongan itu akan melihat kepada golongan lain. Mislaihim, mislu seperti him, mereka. Ro'ya penglihatan, aini mata. Wallahu dan Allah yu'ayyidu, yu'ayyidu itu dari kata ayada, wallahu dan Allah yu'ayyidu kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya di depan, dia akan, 3 huruf aslinya ayada, ayada menguatkan, bi dengan nasri, lek nasoro menolong, lek nasri berarti pertolongannya. Man siapa yang yasha dia akan, sya'a insya Allah menghendaki. Okay. Jadi wallahu yu'ayyidu dan Allah akan menguatkan binasrihi dengan pertolongannya man siapa yang yasha dia kehendaki. Inna fi dzalika, inna sesungguhnya fi di dalam dzalika itu la sungguh ibroh. Ibroh itu apa? Pelajaran. Kita harus bisa mengambil ibroh, hikmah sama nih. Pelajaran liulil absor bagi orang-orang yang melihat. Ini cerita di perang apa ini? Perang Badar. Jadi pasukan muslim dan pasukan kafir itu saling berhadapan. Kemudian Allah menanamkan rasa takut di hati orang-orang kafir itu. Yang orang-orang kafir itu melihat orang muslim itu jumlahnya kok koyok banyak sekali, padahal jumlahnya cuma sedikit, katanya. Nggih. Ini seperti cerita, ini cerita nih. Jadi seperti ada seorang wanita itu yang pulang sendirian, nih. Kemudian takut, dia membaca ayat kursi. Kemudian di sana itu para penjahat itu melihat dia seolah-olah bersama orang lain, bersama orang-orang. Karena orang yang membaca ayat kursi itu akan dijaga oleh malaikat, kan? Jadi seorang pulang kok sendirian, katanya. Setiap pulang malam itu selalu pulang kerjanya itu sendirian. Dia baca ayat kursi. Nah, para yang melihat itu selalu melihat orang perempuan ini tadi seolah-olah selalu bersama orang banyak kalau pulang kerja. Saya kalau lihat ketemu dulu, misalnya kan lihat orang tuh biasa-biasa aja, tapi kelihatan congwanti itu juga apa perannya Allah atau perannya? Loh ya itu beda-beda nih. Kalau cantiknya cantik dari Allah ya memang itu sesuatu yang tertanam dari sesuatu yang sangat asli, tidak menipu. Tapi kalau itu hasil dari
bukan oplas, napa nggih? Kan ada nggih ngoten nggih. Dibawa ke dukun atau apa yang kemudian wajahnya itu diraupi sesuatu yang akhirnya setan menjadikan dia tampak menjadi awet muda, ngoten nggih. Awet muda dan tidak pernah tua, ngoten nggih. Itu kan kelihatan gitu, tapi ya nggak selalu benar. Nggih. Bujurnya pertama wayu loh, kok gimana kok kata ya? Tapi katanya mah kelihatannya cantik bujurnya. Nggih, itu bisa jadi dua itu nggih. Memang ada sesuatu yang datang secara alami dan ada sesuatu yang datang dari setan. Ya tidak bisa dibedakan yang mana secara kalau dilihat langsung kan ya tidak bisa. Nggih, kalau kalau terkait dengan itu orang yang rajin wudhu itu memang beda, Bu. Ini menurut saya mungkin entah saya saja yang melihat. Ada orang Nasrani itu yang kan tidak pernah wudhu, ya, Bu, meskipun cantik, ataupun yang laki-laki itu meskipun bersih, tapi kulitnya itu beda sama orang Muslim yang biasanya wudhu. Jadi kelihatannya itu bisa diketahui, ini yang Muslim, ini yang bukan, pernah ngerasa seperti itu kan? Jadi auranya itu berbeda. Ya termasuk saya ini katanya awet muda. Kok gak tua-tua? Enggak, sangi itu memuji saja. Halo, nggih. Loh, saya ini sudah 40 plus, anaknya 3 loh, ngoten-ngoten. Ya nopo ngoten ya. Ya nopo. Rajin baca Al-Qur'an. Halo, nggih. Menghindari sumpek dan stres itu ngoten lho. Salah satunya nggih ngaji ngoten lho. Panjenengan ketawa ngoten. Kalau di rumah belum tentu tertawa. Itu kan ngoten nggih. Kalau di rumah belum tentu tertawa. Nggih. Ini kalau dibaca ayat ke-13 ya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ini tadi sudah selesai nggih. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kalau di ayat aslinya ayat ke-13, loh ini panjang-panjang sekali ya. Jadi intinya dibiasakan saestu Bu membaca niku jangan ngoyo supaya panjenengan bisa menikmati dan orang yang mendengar pun bisa menikmati ya. Kalau saya baca lagi, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ini kalau saya berikan sedikit ilmu tajwid, panjenengan suatu saat kalau diberikan teks seperti ini, nah ini pada kata binasrihi, wallahu yu'ayyidu binasrihi, hinya panjang atau pendek? Ditulisannya ini pendek ini. Rumusnya adalah
Kalau panjenengan ketemu hu atau hi yang diapit 2 huruf hidup, maka ini akan menjadi mad silah qasirah. Jadi meskipun teksnya seperti ini, ya tetap panjenengan membacanya wallahu yu'aidu binasrihi may yasha. Nggih. Nah, kalau Quran Indonesia kan itu ya. Kalau Quran Indonesia, hi-nya harokatnya berdiri, berdiri di bawah. Jadi tidak menutup kemungkinan nuwun sewu suatu saat panjenengan mungkin menjadi mubalighah. Lho nggih ngoten nggih. Yang kemudian ketika mau menyampaikan sesuatu itu di request ngoten nggih. Nanti mohon disampaikan materinya tentang ini sudah saya buatkan. Nggih, ngoten biasanya itu ngoten. Menapa mubaligh niku ngoten. Jadi di masjid ini butuhnya materi tentang sedekah umpama karena sedang bangun umpami ngoten nggih. Nanti materinya tentang sedekah nggih ngoten. Ini teksnya sudah diberikan. Nah, biasanya kalau teks ketikan sendiri, diketik sendiri itu munculnya seperti ini, Bu. Ngoten. Jadi hi-nya iki gak muncul wawu kecilnya atau ya kecilnya di sini gak muncul. Sehingga panjenengan harus langsung otomatis ngoten ya. Otomatis sendiri kalau hu atau hi yang diapit 2 huruf hidup seperti ini, maka akan menjadi mad silah qasirah. Sehingga panjenengan ketika membaca wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Nah, ini kalau teksnya Al-Qur'an ngeten insyaallah betul kan ngoten nggih. Ayat 13 mana tadi ini ada nikinya binasrihi hi-nya nggih ada ya kecilnya ini. Tapi kalau panjenengan disuguhi teks ketikan sendiri seperti itu jangan sampai keliru. Oke. Ini dipegang teori ini suatu saat kalau jadi mubalighah. Ya kan tidak tahu nih, tiba-tiba Allah memberikan panjenengan ilmu yang kemudian bisa menyampaikan karena hal seperti ini kalau tidak didasari dengan ilmu-ilmu seperti ini ya gak ngerti kan bacanya jadi keliru bisa jadi. Termasuk mad jaiz, mad wajib itu layarnya tidak bisa muncul di ketikan biasa. Jadi harus otomatis sendiri harus mengetahui ya. Kayak ini seperti ini loh. May yasha'u, sya ini mad asli. Kalau panjenengan berhentikan di sini ketemu hamzah, mad asli yang ketemu hamzah di dalam satu kata harusnya di sini ketemu muncul layar. Ngoten-ngoten nggih. Saya besarkan nggih. Sedikit biar kelihatan. Nah niki. Nah di sini hi-nya ini harusnya ada mad silah qasirah. Di sini sya panjangnya 2. Mad asli atau mad tabi'i yang ketemu hamzah akan memunculkan layar dan jika di dalam satu kata maka layar itu akan menjadi mad wajib muttasil panjangnya 4 atau 5 kalau secara teori yang benar seperti itu nggih. 4 atau 5. Sehingga meskipun di sini tidak ada layarnya, ya tetap membacanya wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha'u inna fi dzalik. Berarti ini tetap seolah-olah berlayar. Jadi hati-hati kalau disuguhi teks seperti ini. Makanya jangan dadaan. Biasanya kalau yang disuguhi teks ngeten ini harus dibaca dulu di rumah. Kalau bapak-bapak seringkali ngoten, umumnya seperti saya biasanya diminta ngisi sholat Jumat, nanti materinya dipilihkan dari masjid tentang ini ngoten nggih. Biasanya dikirimi teksnya. Apa namanya? Materinya nanti kurang lebih menyampaikannya tentang ini karena masjid sedang renovasi jadi butuh masalah sedekah. Ini di sini masjid ini sini gegeran terus masalah kerukunan masalah apa umpami niki nggih kok banyak perselisihan ngoten nggih sehingga banyak disampaikan mubalik itu requestnya di request untuk masalah
Nggih. Atau mungkin masalah kok banyak niki anak-anak yang enggak patuh kepada orang tua, masalah birrul walidain. Jadi biasanya itu masjid itu request. Jadi enggak wis sak karepe ustate ngoten. Sesuai kebutuhan. Yang enak ngoten, jadi lebih tepat sasaran kan ngoten nggih. Saya juga lebih suka ngoten itu. Bisa nggih? Jadi teks seperti ini hati-hati, tidak semua tulisan Arab itu sama ngoten nggih. Jadi bisa dibaca versi tulisan biasa. Lek panjenengan ini sebagai teks terjemah, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha'u inna fi dzalika, boleh seperti itu ngoten nggih, membacanya lempeng seperti membaca koran ngoten. Tapi lek ini dijadikan sebagai teks Al-Qur'an, ya sak dengunge sak ilmu tajwidnya itu harus dibaca sesuai dengan teknik membaca Al-Quran. Oleh sebab itu tidak semua orang Arab itu lek baca Quran, betul. Karena orang Arab hanya mempelajari cara membaca tulisan Arab, tidak membaca Al-Quran. Karena kalau membaca Quran ya harus ilmu tersendiri dengan ilmu tajwidnya itu tadi. Tapi biasanya kok Malaysia itu pasti orang kan pasti panjang ya bacanya. Nggih. Karena ini mat wajib, gak boleh ditawar-tawar. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Jadinya syaknya tetap mat wajib muttasil, hinya mat silah qasira. Padahal kalau ono tulisan nih di sini nggak ada layarnya, ini juga nggak ada ya kecilnya, harus otomatis. Makanya nun sewu, kadang itu ada beberapa mubalik yang belajarnya itu tidak belajar dari ilmu tajwid. Kan ada nih, panjenengan mungkin pernah tahu juga mubalik yang dasarnya itu dulunya guru ngaji Quran, sama mubalik yang memang belum pernah ngajar ngaji Quran, tapi nggak sebegitu bagus dalam masalah ilmu tajwid, itu pasti akan cukup berbeda. Kan tidak semua mubalik itu bacaan Qurannya bagus, kan tidak. Jadi ada beberapa yang memang secara akademisi, jadi sekolahnya itu tinggi, secara akademisi itu bagus, mungkin S1, S2, S3 sehingga ketika beliau memahami teks itu bisa menyampaikan dengan sangat bagus, tetapi pengetahuan tentang ilmu tajwid itu kurang. Biasanya ada yang seperti itu. Apakah boleh? Ya boleh saja, karena yang penting itu menyadari bahwa oh bacaan saya kurang bagus, sehingga kalau ngimami biasanya minta diimami dari imam masjid saja, karena beliau kemampuannya adalah expert dalam hal menyampaikan cukup bagus. Jadi hal-hal seperti ini tuh harus disadari, termasuk oleh panjenengan semua. Tidak semua ustadz itu ustadz mesti pinter ngaji, belum tentu. Maksudnya ilmu tajwid yang detailnya itu mesti tahu, belum tentu. Ya idealnya tahu, tetapi tidak semuanya. Kenapa diimami ustadz yang saya nggak, tapi bukan kamu nurut. Jadi galau Jadi tidak apa-apa, diterima ilmu yang bisa bermanfaat. Yang penting beliaunya juga tidak makso, tidak bagus tapi makso ngimami atau ya itu yang bermasalah. Tapi kalau untuk ilmu yang lain yang disampaikan cukup baik, ya ditampi, tidak apa-apa. Idealnya ya bagus sak sembarangnya kan ngoten nggih. Ya seperti saya ini terus terang mawon, kalau disuruh ngajar Quran ya memang hari-hari saya ngajar Quran seperti ini. Tapi kalau disuruh di depan mimbar gak pinter, gak iso sing luwes ngoten, saya merasa ngoten juga ngoten nggih. Jadi masing-masing memiliki plus minus. Disuruh ngimami, kata orang-orang enak lek sing ngimami Pak Fajar ngoten nggih. Tapi lek disuruh khutbah, disuruh kok gak kurang mantep ngoten nggih. Saya sendiri juga ngoten. Itu harus diakui kan ngoten nggih. Sehingga mubalik itu tidak semuanya expert dalam semua sisi keilmuan. Jadi masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri.
Sehingga tidak perlu, maksud saya menyampaikan ini tidak perlu, oh iki gak iso ngaji berarti gak pinter, jangan ngoten. Oh iki gak iso ini berarti tidak usah dipakai, jangan. Jadi selama masih ada sisi ilmu yang bisa dipakai dan memang itu sesuai dengan spesifikasi beliau, dipakai saja tidak apa-apa. Jadi diambil yang baik, sing gak apik ya sudah gak usah diambil, ngoten. Ngoten nggih Bu. Ini seringkali itu ngoten. Loh, iki mubalek tapi kok macane Qur'ane kok keliru atau enggak pas. Jadi masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda. Kalau yang jurusan dakwah kuliahnya ya enak disuruh ngapa? Nggih, di atas mimbar iki iso luwes ngoten nggih. Lek saya kan dasarnya dari pondok tahfidz, umeke ya masalah tajwid, gitu saja ngoten nggih. Lek disuruh ngimami iya kata orang-orang enak, tapi lek disuruh yang lain koyoke gak ndak sebegitu expert ngoten nggih. Makanya terus belajar. Ayat ke-14. Zuyyina dari kata zayana. Zuyyina ini kata kerja fi'il madi, pelakunya adalah dia telah, tetapi di sini menjadi majhul karena masuk rumus UI pada fi'il madi dari kata zayana. Zayana itu menghiasi. Biasanya kalau di surat yang lain apa? Zayyana, nggih, zayyana sama iwal ard nggih. Jadi zayyana sama. Jadi langit dunia itu dihiasi oleh bintang-bintang. Zuyina berarti dia telah dihiasi. Linnasi bagi manusia. Jadi manusia itu dihiasi hubbus syahawati. Hubbu kecintaan terhadap syahwat. Syahwat itu ya keinginan. Keinginan minan nisa'i terhadap wanita. Jadi manusia itu diberikan keindahan berupa kecintaan terhadap syahwat, yang syahwat itu minan nisa'i dari nisa wanita, wal banin dan anak-anak, wal qanatir. Qanatir itu dari kata kontoro, itu artinya jembatan aslinya sesuatu yang ditumpuk itu namanya kontoro. Jadi lek jembatannya juga kontoro, nah kalau sini konatir itu jamak dari sesuatu yang ditumpuknya cuma satu, jembatan satu itu kontoro. Tapi lek konatir itu ditumpuk. Nah di sini kaitannya dengan harta, berarti harta yang bertumpuk-tumpuk, Jadi manusia itu diberikan syahwat, kecintaan terhadap anisa, wanita, wal banin dan anak-anak, wal konatir dan harta yang bertumpuk-tumpuk, al muqantara yang bertumpuk-tumpuk. Jadi tumpukan harta yang bertumpuk-tumpuk, ngoten maksudnya. Min dari al-zahabi. Al-zahab itu emas, wal fiddah dan perak. Fiddah perak zahab emas. Wal khayli, khayl kuda. Al musawwamah yang terpilih. Kuda yang terpilih. Kalau sekarang nggak ada kuda berarti mobil, mobil dan motor pilihan. Wal an'am dan hewan ternak, wal haras dan haras ladang. Niki ke poinnya adalah kalau dijelaskan bahwa manusia itu memang diberikan kesenangan atau kecintaan terhadap wanita, anak-anak dan harta yang bertumpuk. Oleh sebab itu secara tidak sadar kita itu sering menjadikan ini sebagai barometer kesuksesan. Makanya panjenengan biasanya entah panjenengan apa mboten banyak orang yang kalau ketemu temannya itu mesti sing ditakokno,
wal banin, anakmu piro, putumu piro, itu pasti. Lek gak ngoten wal qanatir, tumpukan harta, yang maksudnya di situ tuh ditanyakan anaknya kerja apa, kerja ndi dadi apa, itu mesti ngoten. Secara tidak sadar itu bahasa basinya kok mesti iku ya ngoten, karena itu terbawa terbawa secara naluri bahwa manusia itu memiliki hubbus syahwat berupa al-banin wal qanatir. Wadhihab wadhahabi wal fiddah, dan tumpukan harta yang berupa emas dan perak. Ini secara tidak sadar itu ngoten. Wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan nggih. Montormu opo? Berarti kalau sekarang ngoten nggih, sepedamu opo? Wal an'ami wal harth. Itu sudah menjadi sesuatu yang kadang tidak disadari ngoten nggih. Mulai sekarang dirubah. Bahasa basinya dirubah. Barometernya adalah bahagia atau tidak, ngoten nggih. Terserah punya apapun, tidak punya terserah, ini punya banin, punya konatir, punya harus koili, tapi barometernya adalah pripun sehat, alhamdulillah bahagia, alhamdulillah saya sehat dan bahagia, sudah, itu sudah sangat cukup sekali, ngoten nggih. Gak perlu gak perlu banin, gak perlu konatiril mukantoroh nggih. Karena kalau sudah dalam kondisi tidak bahagia, ini semua tidak ada artinya kan. Jadi menanamkan mindset bahwa terhadap teman-teman, saudara, itu tidak perlu menanyakan masalah-masalah itu, tapi yang dikhawatirkan adalah apakah dia bahagia di sana. Karena percuma Bu punya banin yang banyak, punya qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah yang bertumpuk-tumpuk, punya khailil musawwamah, hewan tunggangan atau kendaraan yang bagus, wal an'ami wal haris, pekerjaan dan posisi yang bagus, tetapi gak bahagia, percuma, tidak bisa dinikmati. Ini bukan kalimat saking keseli gak oleh-oleh niki lho kemudian mengatakan ya wis ngono wae wis yang penting bahagia mboten. Tapi memang kenyataannya ngoten, yang dikejar itu adalah bahagia. Karena bahagia itu dari dalam diri. Frustasi gitu. Lho nggih, saking wayahe berdoa ya Allah rezeki, ya Allah bertahun-tahun gak dapat rezeki ya ngoten nggih. Akhirnya kesel, ya wis gak apa-apa wis tak trimo ngeten ae ngoten. Sehingga itu beda tipis antara putus asa dan ikhlas itu ya. Antara qanaah menerima dengan apa adanya dan putus asa itu beda tipis. Jadi bertahun-tahun berdoa ternyata Allah tidak memberikan itu gitu. Sehingga kalimat gak apa-apa wis tak lakoni ngene alhamdulillah, penekanannya alhamdulillah, sebenarnya itu kalimat pegel kan. Kalimat pegel karena sudah lama berharap dan berdoa. Jadi ini beda tipis nih Bu, beda tipis antara qanaah menerima dengan lapang dada dan putus asa. Dongge, mindsetnya harus dirubah, ya harus kaya dan bahagia, kaya dan bahagia. Tapi kadang-kadang mindset itu memang penting sekali. Kita punya klien ya, dia itu biasa-biasa aja, tapi dia merasa kaya. Okay. Jadi mohon maaf, dia itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kalau di terapi itu saya berpikir, terus kok nggak usah, terus kok terkotok aja nggak apa-apa gitu. Tapi dia nggak mau. Aku udah duit kok, gitu. Dia kekeh gitu. Terus saya nggak apa-apa, enggak. Itu kan berarti dia merasa gitu. Yang penting itu afirmasi, bahasa afirmasi napa sak niki. Jadi kalau pagi bangun melek ini jangan membuat hati ini bad mood. Ngoten nggih. Itu penting Bu, ngoten nggih. Jadi pagi pas bangun itu sudah hati itu sudah langsung bahagia. Hari ini pasti indah, ngoten. Hari ini pasti gampang dan hari ini pasti berjalan dengan baik, ngoten. Maka itu akan mengikuti. Apalagi panjenengan dagang di pasar itu, kalau pagi sudah sumpek, wis alamat satu hari gak wayu dagangane. Leres napa mboten? Jadi harus menstimulasi diri seperti itu, karena memang Allah itu sebagaimana prasangka hambanya.
Jadi jangan berbuat kehidupan ini cukup frekuensi. Kalau frekuensi panjenengan di pagi hari itu sudah buruk, maka seharian itu akan jadi bad mood. Terus masalah kok tambah dalam sehari itu ngoten. Tapi kalau pagi itu sudah sudah moodnya baik, maka dalam satu hari itu akan ngoten. Ini kenapa saya sampaikan ini sebenarnya saya sangkutkan ke ngeten. Panjenengan yang punya cucu, punya anak-anak niku diusahakan nih. Pagi hari ketika anak bangun itu usahakan panjenengan jaga moodnya. Mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, itu dijaga moodnya. Jangan sampai wis kate budal leren nangis dhisik wis alamat dia nanti sampai satu hari itu mesti rewel ngoten nggih, pasti ngoten. Laris napa mboten ngoten nggih. Jadi harus bisa menahan sedikit amarah untuk satu hari nanti ngoten. Tapi kalau pagi itu sudah dibuat moodnya bagus ngoten nggih. Anak-anak ini pagi itu sudah dibuat moodnya bagus, maka insya Allah dalam satu hari itu dia akan nurut, enak ngoten. Tapi wis pagi itu berangkat sekolah sambil nangis, wis alamat nanti sampai sore itu rewel terusnya, itu berkelanjutan. Nah ini sama dengan panjenengan yang sudah dewasa. Kalau pagi itu sudah diawali dengan bad mood, alamat satu hari itu tidak akan beres menapa pekerjaannya. Nggih. Nggih. Padahal saya wis ndonga ngoten. Lho nggih. Ini seperti kemarin tuh, tidak semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah seketika itu. Allah lebih tahu mana yang baik mana. Saya ngoten. Saya terus terang mawon itu kalau masalah-masalah undian dan lain sebagainya ngoten-ngoten itu saya tidak pernah dapat. Saya itu lho nggih hukumnya juga nggih. Terus masalah ngoten-ngoten itu meskipun kadang kan dikasih tok nggih. Dikasih kupon kan juga nggak minta juga, tapi memang nggak tahu dapat ngoten-ngoten itu nggak tahu. Tapi kakak saya itu setiap kali acara-acara ngoten itu borongnya sak nggih, padahal itu sudah punya sembarang kalir ngoten gitu, tapi mesti pulang punya ngoten itu. Kayak saya nggak pernah dapat. Loh nggih, saya itu ngoten ya memang nggak tahu yang jelas adalah oh Bu, berarti Allah itu menginginkan segala sesuatu ini dari saya itu mungkin langsung dari tangan saya sendiri, tidak melewati hal-hal ngoten. Itu hukumnya kalau misalnya perlu jelas ya. Nggih. Undian ya? Nggih, undian. Itu haram ya? Ya kalau di undian itu dari uang beli tiket itu haram. Tapi kalau undian itu sumbangan boleh. Oh kalau itu adalah sumbangan boleh. Tapi kalau itu dari tiketnya dijual terus hasil tiketnya itu digunakan untuk beli sumbangan itu, untuk hadiah itu tidak boleh. Oke. Tapi kalau ada donatur seumpami seperti Nuwun Sewu, kalau di tempat saya di perumahan saya itu Nuwun Sewu orang-orangnya itu loyal Bu. Jadi orang-orang yang kaya itu gak pelit kalau di sana itu, di rumah saya itu yang di tempat saya itu, jadi tiket itu tidak boleh dijual. Jadi cuman satu rumah pokoknya dikasih 5 gratis semuanya. Nanti beliau-beliau yang cukup ini nggih, ada yang ngasih mesin cuci, ada yang ngasih sepeda pancal, ada yang ngasih ini, itu nanti dikumpulkan. Itu memang dikasih ngoten nggih, dikasih oleh beberapa orang yang support untuk acara itu ngoten. Jadi itu bukan diambil dari uang beli tiketnya itu. Tiketnya dibagikan gratis. Kemudian beliau-beliaunya itu senang kalau ngasih ngoten-ngoten itu memang. Sebenarnya nggak dijual kan, tapi untuk pengadaan itu kan kita patungan untuk 17-an. Nggih. Per kakak sekian gitu. Nah berarti kan itu juga. Iya sama. Kalau di tempat saya itu sudah ngoten. Jadi hadiah-hadiah dari gerak jalan dan lain sebagainya itu tidak diambilkan dari uang iuran itu, tapi memang ada donatur-donatur khusus dari beberapa orang yang cukup di sana itu sudah ngomong-ngomong dhewe ngoten nggih. Kok didukon iki ngoten aja. Dan jumlahnya itu mesti lebih dari tiketnya ngoten. Jadi hampir semua orang mesti dapat. Kalau di tempat saya itu ngoten ya. Kenapa?
Kalau dari sawernya sendiri itu sebenarnya boleh Bu nggih. Maksudnya sawer itu kan memberikan uang kepada seseorang boleh. Tapi dari caranya itu yang acara dan acaranya itu yang tidak tepat itu yang tidak boleh. Sing nyanyi orang perempuan ngoten nggih, bajunya seperti itu. Sing nyawer orang laki-laki kan biasanya yang nyawer orang laki-laki nggih, orang perempuan jarang nyawer kan jarang ngoten nggih. Nah, itunya yang jadi masalah. Kalau masalah nyawernya ngasih uangnya ya silahkan saja. Yang kedua, nyawer itu nyawer itu kan di tempat umum ya. Alangkah baiknya bahwa kalau memang kepingin sedekah dan memberikan sesuatu itu ya secara diam-diam. Nggih. Tapi kan senang-senangan juga kan harus ada Betul. Jadi kalau terkait dengan masalah sawer menyawer ini, kalau menurut saya adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan garai tuman, gitu loh, sudah ngerti ya. Karena saya punya beberapa teman-teman yang juga senengan itu nyawer, ketemu di dia itu acara mesti nyawer, ngerti ya. Kan seperti saya kan juga nun sewu kumpul tidak di masjid saja. Kadang itu undangan manten di sana, mau tidak hadir kan tidak mungkin. Biasanya kalau di desa-desa atau di daerah-daerah itu lebih dari orang kota. Jadi acara nyanyi-nyanyinya itu lebih dari orang kota, ngoten nggih. Jadi juga artisnya itu yang mahal-mahal ngoten nggih. Dari lu nggih saestu ngoten nggih. Jadi mesti kalau yang kebarengan orang-orang pasaran ini tadi kalau sudah dengar lagu itu rasanya kok kepingin joget, kepingin nyawer ngoten disuruh diam itu tidak bisa sudah. Diam itu ya badannya diam tapi tetap gini badannya nggak bisa diam. Saya sampai ngeten. Coba ya iki kan ada dangdutannya kan di situ nggih. Wis ndang tekon ndang mulai. Coba menengok anteng sedilu sekali ini saja ya ndak bisa. Badannya duduk maksudnya nggak usah nyawer ke depan ngoten ya tetap duduk tapi badannya itu tetap nggak bisa goyang gitu. Jadi gini, kok tadi kok arek nggih ngoten nggih. Ini memang nggak ada hitungan ngoten itu. Terus saya tanya, saya itu nggak bisa kalau sudah dengar ngeten ini tuh nggak maju, nggak nyawer itu nggak bisa. Itu bukan satu orang, banyak orang seperti itu. Jadi itu ada sesuatu yang tuman ngoten, nggak ada hitungan. Nggih. Dan masalahnya itu kan kadang sama istrinya, tapi ngoten itu nggih masih kober ngoten nyawer ngoten itu. Loh nggih, datangnya sama istrinya tapi ya pamit ke istrinya. Aku tak nyawer nih jaluk duit ngoten. Malah jaluk duit. Loh nggih, saya kemarin juga ngoten. Terus saya tanya dulu, Mbak, kok dijarno ngono, Mbak? Iya, tinggal ngono tantrum sampai omah ngono. Jadi ada bapak-bapaknya orang yang dan orang diterima balik ke omongan di WA itu. Nggih. Nah, ini terkait dengan masalah itu pertanyaan tadi nggih nyawer sudah jangan dibiasakan menyawer itu. Dilanjutkan lagi. Zalika itu. Jadi ini tadi nggih kembali bagian atasnya ini adalah manusia itu dipenuhi dengan syahwat. Yang syahwatnya itu sudah panjenengan baca sendiri di sana albanin, qanatiril muqantara, harta yang bertumpuk-tumpuk, kendaraan yang mewah, kemudian hewan ternak dan sawah ladang. Nah ini biasanya secara tidak sadar menjadikan kita itu basa-basinya itu terkait dengan masalah ini. Ya lek sing ditanyai itu adalah seseorang yang memang tepat ya tidak masalah, tidak menyinggung. Tetapi kalau orang yang ditanya itu gak tepat itu cukup menyinggung ngoten nggih. Contoh biasanya itu lebih sering itu juga ngeten juga orang itu gak gelem kalah lek menceritakan masalah ngeten. Tanya putumu piro ngoten 5, wah aku 12 biasanya ngoten kan ngoten nggih sering kalinya ngoten. Jadi cukup bangga ketika mengatakan itu adalah sesuatu yang lebih dari orang yang ditanya ini tadi. Anakmu kerja apa ngoten nggih. Nek sing umpama kerjanya ini ngoten nggih, dia akan dengan bangga mengatakan lho anakku begini ngoten. Biasanya sering kali kan ngoten nggih secara tidak sadar. Nah, mulai dibiasakan ngoten nggih ngoten. Mulai dibiasakan untuk basa-basi dengan hal-hal yang ngoten ngene. Nggih, ada orang yang anaknya 1 ngoten nggih, Wah, itu anaknya berapa? 1. Wah, aku 3. Tapi dengan bangga dan setengah ngece ngoten biasanya kan ngoten nggih. Sering kali itu basa-basinya itu ngoten kalau saya dengarkan. Kenapa sih orang-orang ini kalau basa-basi selalu menanyakan anaknya piro kerja ndek ndi? Itu pasti itu gitu. Anake piro kerja ndek ndi dadi opo? Mesti ngoten. Lho nggih, tidak pernah dikatakan sehat atau bahagia kah ngoten nggih. Sehat dan bahagia itu adalah sesuatu yang luar biasa daripada ini semua ngoten nggih. Nah, zalika itu adalah mata'u itu kesenangan al hayatid dunya, dalam kehidupan dunia.
Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya, husnu dari kata hasan ya, hasanah, yang terbaik, al ma'ab, tempat kembali, ma'aba, tempat kembali. Jadi kita harus sering-sering mempelajari sepotong adab etika nih, dalam berbahasa basi, untuk tidak menanyakan anak kepada orang yang gak punya anak atau yang anaknya sedikit, menanyakan harta kepada orang yang tidak berharta, menceritakan harta kita kepada orang yang gak berharta, menceritakan kesehatan kita kepada orang yang lagi tidak sehat, apalagi menceritakan prestasinya kepada orang yang gak bekerja atau gak memiliki prestasi. Itu sepotong adab ya. Karena seringkali gak sadar itu kita menyakiti orang. Seperti tadi lo, bahasa basi tadi lo, putune piro? Timo, aku rolas. Dengan bangga mengatakan padahal belum tentu yang 12 itu menjadi manfaat untuk dirinya kan, anaknya piro siji, anakku telu, belum tentu yang 3 itu kan, harta juga ngoten, kendaraan juga seringkali ditanyakan ngoten. Ini adalah sesuatu yang spontan biasanya, spontan. Ayat ke-14, sehingga kalau dibaca di sini ayat ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi dihiasi manusia itu dengan kecintaan terhadap syahwat. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Jadi kalau wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah ini satu paket, tidak bisa dipotong lek niki. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sak monten rumiyin, sisanya monggo tanya jawab mawon, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Napa? Sifatul huruf, sambil saya diingatkan sedikit sifatul huruf. Tahsin sifatul huruf yang PDF nih. Jadi terkait dengan masalah sifatul huruf yang pertama ini, panjangan kemarin sudah dapat cara membaca nih. Ini tampilan atas dari setiap huruf. Ini kalau terkait dengan masalah makhrijul huruf, panjenengan bisa melihat tampilan tampak potongan. Kayak ini mulut saya dipotong ngeten, nih, atau potongan niki ngeten. Napa bahasanya niki? Niki dipotong horizontal ngeten atau dipotong vertikal ngeten ya. Kalau di sini bisa mengetahui tempat-tempatnya ini lebih mudah. Tapi lebih mudah yang pakai yang niki saja. Jadi nanti panjenengan petakan sendiri. Jadi mulai dari yang tenggorokan paling bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas, pangkal lidah, tengah lidah dengan atasnya, langit-langit di atasnya, dan seterusnya. Ini posisinya diperhatikan. Sehingga huruf hijaiyah itu ada 28, tapi tempat keluarnya itu hanya ada 17 saja. Oleh sebab itu satu makhraj bisa mengeluarkan beberapa huruf. Perlu diketahui juga yang kedua, niki diperhatikan ya, sambil dipahami lek bingung ditangletaken. Pada pembahasan makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf ini, pada pembahasan ini beberapa huruf tidak bisa dibedakan, Bu. Jadi contohnya di sini, Qaf dengan kaf, ini kalau panjenengan membahas dari tempat keluarnya saja, kalau huruf ini saya kasrohkan, iki yo ki, iki yo ki, podo persis, gak bisa dibedakan, karena panjenengan hanya membahas tempatnya saja.
Kemudian huruf niki juga sama. Huruf tak dengan tok. Nih, kalau di sini kan tak dal tok, ini ujung lidah menempel gigi. Niki nih, ujung gigi seri atas di belakangnya nih, belakang gigi seri atas. Pada pembahasan ini tak dan tok itu kalau saya kasroikan itu podo membacanya. Ya iki ya ti. Tidak bisa berbeda. Nggih, niki juga sama. Ini zi ya zi ya zi. Nggak bisa dibedakan. Jadi pada pembahasan makhrijul huruf ini adalah sesuatu yang nggak bisa dibedakan. Beberapa huruf itu masih sama. Ini juga sama. Ujung lidah menempel belakang gigi seri bawah. Si. Kayak di akan kan jelas beda nggih. Ini sa, ini so. Nanti huruf-huruf itu akan bisa berbeda jika panjenengan itu masukkan sifat-sifatnya. Nah, sekarang sih kalau posisinya sudah diketahui, panjenengan perlu mengetahui sifat-sifat huruf. Sifatul huruf ini yang berlawanan niki, itu ada 5 niki. Contoh yang paling pertama, niki saya berikan satu saja di sini. Teori yang pertama, huruf hijaiyah itu ada berapa, Bu? 28. 28 huruf itu dibagi 2. Ada yang hamas, ada yang jahar. Huruf yang hamas itu ada 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau saya biasanya menghafalnya fahasaha syakhoso sakata. Saya akan semua. Fahasaha syakhoso sakata. Ini huruf yang hamas. Hamas itu maksudnya diucapkan dengan udara yang mengalir. Nah, kalau tidak ada di sini berarti huruf, kalau di sini ada 10 berarti yang dijahar ada 18 kan, ngoten nggih. Hurufnya nggak usah dihafalkan. Pokok kalau nggak ada di hamas pasti masuk di huruf yang jahar. Oleh sebab itu di sini 18 huruf itu nggak usah dihafalkan. Kalau huruf yang jahar berarti hurufnya itu bukan udaranya tidak mengalir, tidak, tetapi udaranya diempat, tertahan. Nah, sekarang panjenengan cari satu huruf yang sekiranya bisa mewakili huruf hamas dan jahar ini. Satu teori ini sih saja nih. Fahasaha syakhoso sakata. Ini yang untuk hamas, sisanya masuk di jahar. Saya berikan panjenengan satu huruf ba. Ba itu diucapkan berarti hamas atau jahar? Jahar, berarti udaranya diempet. Kalau saya mengucapkan babi, berarti bocor. Berarti yang betul adalah babi. Babi bu. Berarti udaranya tertahan. Oke. Jadi kalau di sana tadi ada kalimat liulil albab lo kan tertahan udaranya. Albab. Ngerti nggih? Jadi nanti panjenengan di rumah 1 minggu ke depan ini panjenengan otak-atik di masalah hamas jahar saja. Mulai alif sampai ya panjenengan petakan mana yang jahar, mana yang hamas. Contoh yang lain, ja itu masuk hamas atau jahar? Nah, di sini kan tidak ada nih fahasaha syakhoso sakata, berarti yang hamas ini. Saya bertanya panjangan huruf jim, berarti huruf jim itu masuk di kelompok jahar, berarti udaranya ditahan. Berarti bukan jim. Sehingga ketika panjenengan mengucapkan ja udaranya tertahan. Ja. Tidak boleh ja. Kalau bahasa Jawa yang medok menjadi jajan. Jajan. Nggih. Jajan. Nah, niki nanti korelasinya adalah ketika panjenengan membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa. Ngoten nggih. Termasuk ketika huruf ini disukunkan. Kalau panjenengan menyukunkan huruf jim, fa'akhraj, kan j-nya kan nggak ada udaranya. Fa'akhraj, berarti udaranya bocor. Jadi diusahakan ketika a, i, u, ja, ji, ju, termasuk baj, udaranya diempat. Baj, tidak baj. Biasanya malah di c. Al-hajj. Kan kalau ngoten bocor jadinya. Jadi diusahakan ketika mengucapkan ngoten. Ini salah contoh yang lain lagi, napa?
huruf yang sering keliru, dal. Nggih, huruf da. Da, posisi lidahnya ditepakno dulu. Ujung lidah menempel belakang gigi seri atas. Da 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 da. Nah, udaranya pengucapannya tidak seperti bahasa Jawa. Dadaku, dada. Dada. Da 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 da, berbeda. Jadi huruf yang jahar udaranya diempet sampai udaranya tertahan dan tidak mengalir. Nah, ini biasanya kalau membaca yaumiddin, enak, yaumiddin, yaumiddin, nanti berbeda nggih. Jadi nanti panjenengan petakan dulu huruf yang hamas dan huruf yang jahar dengan cara seperti itu. Satu lagi, huruf apa yang paling sering keliru? Yang sering itu hurufnya jahar dibacanya hamas. Lek hamas dibaca jahar gak mungkin, gak iso, gak bisa. Huruf jahar dibaca hamas. Ini seperti tadi ba, ya, da, apalagi zai, za. Za itu memang ada udaranya, za, bukan za, za, tertahan udaranya, jadi tidak mengalir, sehingga ketika membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza zulzilatil, bocor semua lek ngoten nggih. Sehingga nanti kalau kepingin sempurna dari sisi hamas jahar, mulai panjenengan latih atau dipetakan dulu huruf-huruf mana yang hamas, huruf-huruf mana yang jahar. Nah, sekarang yang hamas, yang sering keliru dari huruf-huruf hamas ini hanya dua niki saja. Niki Ibu panjenengan perhatikan. Huruf yang hamas itu ada fahathaha, syakhoso, sakata. Semuanya huruf ini saya rasa panjenengan sudah betul kecuali dua huruf niki. Kata, kata-kata, kata-kata. Jadi kalau panjenengan mengucapkan huruf K, ini sifatnya hamas, udaranya harus mengalir. Bukan kata-kata, tetapi kata-kata. Jadi kalau panjenengan mengucapkan kakiku kaku, kakiku kaku, kakiku kaku, okay. Mata-mata. Jadi jangan dibaca mata-mata, itu bahasa Jawa, okay? Mata-mata, ta-ta-ta-ta-ta, ta, termasuk ka dan ta jangan lagi dibaca alam taro kaita, alam taro ta ta taro kaifa fa ta, alam taro ta ta ta. Oh, kan enak lek ngono iki. Tabat yada tabat tabat. Jadi tak dan kaf itu diusahakan adalah hamas. Sudah niku saja pesan saya. Kalau huruf hamas ini panjenengan betul semua niki, lek sing niki pasti betul kecuali dua huruf niki yang biasanya kesulitan. Kaf dengan ta. Nggih, kalau niki tadi seperti tadi katanya adalah kakiku kaku. Nah, yang ini ta 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 tatitu bat. Nah, ketika disukunkan huruf ini menjadi ak. Memang ada udaranya ya, karena memang ketika di aiukan kan ada udaranya. Ka, ki, ku, bak, nah, seimbang. Ketika tak juga sama, ta, ti, tu, bat. Jangan diikuti ekornya tok pas dipateni, ta, ti, tu, bat. Waduh, teko ndi iku tadi ngoten. Lho kan sering kali ngoten membacanya. Apalagi ketika disuruh membaca doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat. Sering kali ngoten nggih panjenengan juga mendapati ngoten lho. Ketika membaca tati itu biasa itu gak muncul ngoten tati itunya, tiba-tiba ketika mukminat, minal ahya'i minhum wal amwat. Ada yang ngoten itu. Itu dari mana akhirnya ngoten. Makanya itu harus konsisten ketika di AIU dan ketika di AIU kan dan ketika disukun harus konsisten. Terlebih untuk huruf kaf dan huruf ta. Ketika ini kalau huruf ta contohnya tadi nih, kalau huruf kaf
seringkali juga pembaca huruf kaf ini ketika kakiku dibaca biasa, kakiku biasa, harusnya kan kakiku, tapi ketika huruf itu disukun menjadi ak. Allahu akbar, akbar. Loh, nggih. Tapi ketika dibaca di dalam ayat kanya dari ka biasa, kakiku biasa. Nggih. Alam taro kaifa kaifa kaifa. Jadi udaranya harus muncul. Jadi konsisten. Ngaten nggih. Kalau baca Allahu akbar mau mantap Allahu akbar. Jadi jangan ngoten. Jadi dihafalkan dulu 10 huruf ini, sisanya yang 18 huruf enggak usah dihafalkan. Nanti pelan-pelan mulai panjenengan bisa mulai dari alif, di sini latihan dulu sendiri. Ini nanti sama saya nanti setelahnya. Mulai dari a, babi bu bab, tati tu bat, ngoten saja. Fasisu, loh karena saya ini sifatnya hamas, berarti didorong udaranya. Fasisu bas, jaji jubaj, jaji ju, 11 potong. Hahi hubah, khokhi khubah, terus dadi dubad, dadi du. Ini juga sering bocor nih. Dadi zubal, dadi zubal. Selingnya dadi zu disebul. Jangan disebul supaya gak bocor. Bisa guys, nanti sampai ke bawah. Zazi zubaz sampai ke bawah semua. Termasuk niki. Ghi rubal. Bisa nggih? Nah, latihannya cuma satu sifat niku saja dulu. Hamas jahar panjenengan perhatikan, tinggal melihat di sini. Kalau ininya jahar berarti udaranya diempet, lek nikinya hamas berarti udaranya didorong sampai mengalir. Fa fi fu baf. Kan enak lek ngoten. Hamas berarti udaranya didorong. Kaki kubak. Sak menten saja. Nanti dilatih sendiri di rumah dulu, baru nanti pertemuan setelahnya bisa saya bantu ya. Dengan saya sama-sama. Ngoten nggih konsepnya yang pertama. Untuk makhrijul huruf, kemudian setelah makhrajnya ketemu, masukkan sifat yang pertama, hamas atau jahar. Sikap semanten saya rasa ini tidak terasa sampai jam 10. Insya Allah kepanggih pertemuan depan gini, tetap semangat nih Bu. Nggih, tidak apa-apa. Nanti menunggu info saja. Saya terus terang mawon minggu depan tuh entah jadi atau tidak saya pergi. Tapi kalau tidak jadi ya masuk mawon. Karena kemarin tanggal 17 sudah libur. Mau saya liburkan lagi loh, kok balik-balik berai ngoten nggih. Mboten sudah. Napa? Lah nggih niku ngoten nggih. Kalau saya bisa pasti masuk mawon, saya tidak kemana-mana. Tapi kalau saya pas nanti jadi keluar kota ya Senin depan melihat info malih nggih. Cekap semanten, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.